Terima kasih Mbak Putri, mohon izin Pak Hasto, Pak Jack. Jangan minta izin ya benar. Ya, baik. Jadi sebenarnya menginisiasi adalah sebelumnya Yayasan Kesehatan Perempuan ini sebuah organisasi yang bergerak di isu perempuan, khususnya di isu kesehatan di mana menangkap isu persoalan angka kematian ibu di sana. Nah, di mana banyak persoalan sebenarnya menjadi penyebab tingginya AKI di Indonesia. Salah satunya adalah perkawinan anak, dan di mana perkawinan anak ini juga berdampak pada tingginya stunting, menyebabkan tingginya angka stunting, sehingga isu kesehatan bagi perempuan itu sebenarnya isu yang berlapis gitu, tidak tunggal, tidak sendiri hanya persoalan medis ada di sana. Sehingga kami berupaya bagaimana melakukan penyadaran kepada masyarakat, kemudian bagaimana juga melihat kebijakan-kebijakan yang ada saat ini bermitra dengan pemerintah untuk menangkap bagaimana pemenuhan hak kesehatan bagi perempuan itu terpenuhi. Awal mulanya dari sana. Nah, isu stunting ini salah satu isu yang penting, bagaimana kesehatan baik perempuan dan anak itu juga menjadi lebih baik ke depannya. Tetapi kita merasa bahwa ini bukan soal intervensi kepada perempuan saja atau kepada anak saja. Di sana ada pelibatan banyak pihak tadi yang kita di awal sudah disebutkan bahwa di sana ada pelibatan pemerintah, media juga, kemudian termasuk ada laki-laki di sana. Sebagai pasangan atau sebagai suami itu penting untuk memastikan bagaimana perempuan dan anak perempuan ini atau di dalam sebuah keluarga itu kesehatannya dapat terpenuhi. Itu sih Mbak. Kemudian dengan adanya gerakan ini kan kita mengajak semakin luas isu ini, kita harapkan menjadi isu nasional, di mana semua pihak memberikan perhatian dan bukan hanya sekedar oh ini kan isu perempuan aja nih, isu ibunya deh bisa masak apa enggak atau mengolah makan apa enggak, bukan sekedar itu, tetapi artinya kita mengajak semua pihak melihat bersama-sama ini persoalan mendasar di sana, bagaimana persoalan perempuan juga layak mendapatkan makanan yang baik atau bagaimana pengelolaan makanan di dalam sebuah keluarga itu. Jadi dengan gerakan ini kita berharap semua orang memberikan perhatian, memberikan dukungan dan kepeduliannya. Sebenarnya mudah kok yang dilakukan. Ya, kalau motivasi saya waktu sebelum saya kerja untuk Bank Dunia, terus tapi menurut saya kalau kami mau cegah stunting, jadi harus fokus di desa seperti itu ya, bikin pelatihan sama kader, penyuluh ya. Terus jadi itu kalau kami mau yang Indonesia bebas stunting, jadi harus fokus di desa-desa. Ya, itu lucu banget kalau kami duduk di sini bicara oh begini. Terus tapi kalau itu tidak masuk di NTT, di NTB, di desa seperti itu tidak jadi. Ya. Yang motivasi saya ya dan tim saya, kami harus masuk di rumah, bicara sama ibu, ya, bikin pelatihan, kasih tools seperti itu. Makasih. 24 juga gitu Mbak. Kita juga melihat bagaimana jadi kita mengukur juga kemampuan untuk menurunkan menghapus angka stunting, tetapi sebenarnya adalah cara itu juga penting selain target waktu ya. Jadi kalau cara kita lebih efisien, lebih efektif itu tentu tercapai, tetapi bukan hanya soal target waktu kalau menurut kami. Artinya cara dan bagaimana intervensi yang dilakukan itu penting untuk, dan pelibatan pihak tadi, dan bagaimana intervensi baik di nasional, di daerah, di desa, di kabupaten itu juga bergerak bersama untuk melakukan penghapusan. Kenapa kami mau fokus seperti itu? Jadi sekarang masih ada waktu ya, terus tapi itu urgent banget ya. Kalau kami mau yang Indonesia bebas stunting ya, kami harus ketemu sama ibu di rumah ya, harus bicara sama remaja putri seperti itu ya. Terus tapi it takes time, I understand, tapi itu urgent banget ya. We have to set goals, and inside of those goals we have to be determined
And as organizations, we have to make sure that we're focused on grassroots interventions, because this is achievable, right? This is one of the SDGs, yeah. Terus, when we set goals like this, we hold ourselves accountable. Jadi begini ya, tadi kata Cek itu betul, bahwa kita itu harus menyasar ke desa. Kantong-kantong stunting itu harus kita masuk di kantong-kantong stunting. Karena kalau kita nggak masuk di kantong-kantong stunting, kita nggak bisa menurunkan sebanyak itu sampai 14%. Di samping di kantong-kantong stunting yang tinggi seperti NTT, tempat Cek bekerja ini, juga harus menyasar di tempat yang stuntingnya banyak. Kalau ini kan prevalensinya banyak, tetapi ada prevalensinya tidak tinggi, tapi kasusnya banyak. Contohnya di Jawa Barat misalnya betul. Ya di Pulau Jawa ini stuntingnya banyak, tetapi prevalensinya tidak setinggi yang di NTT. Itu juga penting. Tadi juga strategi lain yang disampaikan Mbak Nanda itu kan cara itu kan penting. Ya cara itu penting. Salah satu yang menjadikan hambatan kita bagaimana merubah mindsetnya. Jadi karena banyak orang-orang ini sebetulnya tidak kekurangan, nutrisi ada, tetapi mindsetnya yang salah. Banyak yang ada ikan tetapi bahkan tidak dimakan ikannya, karena merasa wah ikan ini tidak mengandung manfaat yang besar. Kayak gini harus kita perangi. Ada orang makan nasi, lauknya mie, kemudian kerupuk gitu, kan aneh ini kan. Karbohidrat semua itu, kan lucu juga. Ini mindset juga. Ada orang yang pre-wedding itu habis 30 juta, 40 juta itu. Mahal sekali. Tapi dia tidak menyiapkan prekonsepsi. Jadi persiapan ketemunya telur dan sperma tidak disiapkan sama sekali. Padahal menyiapkan pertemuan telur dan sperma itu simple sekali. Hanya kalau yang merokok mungkin mengurangi rokoknya dulu 75 hari sebelum bulan madu misalnya gitu ya. Karena sperma itu diproduksi 75 hari sebelum dikeluarkan. Jadi kalau hari ini mau bulan madu merencanakan kehamilan, maka sperma yang dikeluarkan hari ini itu diproduksi sejak 75 hari yang lalu gitu. Kemudian telur itu kan kalau seandainya ibunya anemia, maka nanti kualitasnya juga tidak bagus dan kemudian embrionya juga nggak bagus. Tapi kalau mau mengkoreksi anemia kan harus 90 hari sebelumnya, sehingga harus minum tablet tambah darahnya 3 bulan sebelumnya. Nah ini caranya seperti yang disampaikan Mbak Nanda tadi harus strategis. Ya kita harus di hulu lah, harus menghadang di hulu. Kadang-kadang ada yang caranya salah, jadi yang diperhatikan itu yang dikejar itu anak stunting itu, tapi yang hamil, yang mau melahirkan itu nggak diperhatikan itu. Makanya akhirnya ya tetap lahir stunting lagi. Oleh karenanya hemat kami seperti Mbak Nanda tadi kan angka kematian ibu masih tinggi. Sebetulnya kalau kita mau menurunkan stunting dengan kita bekerja mencegah di hulu, ini sekaligus nih angka kematian ibu turun, angka kematian bayi turun, stunting turun. Nah, saya kira saya menggarisbawahi cara, kemudian juga harus turun sampai ke ibu-ibu. Ya, terima kasih. Itu menjadi tantangan ya, merubah cara pandang atau merubah sampai pada ingin merubah perilaku itu butuh waktu. Itu tidak mudah dan tidak bisa kita prediksi cepat gitu. Misalnya saat ini kami memberikan penyadaran, besok berubah itu juga belum tentu semua. Jadi kita juga mencoba realistis, tetapi sebenarnya kita mengupayakan ada dulu informasinya, tersedia dulu informasi yang bisa diakses oleh perempuan atau orang muda di sana yang ingin mempersiapkan berkeluarga gitu. Itu dulu yang kita bisa upayakan tadi yang Pak Hasto sampaikan di hulu dan di hilir. Jadi informasi tersedia, baru kita sehingga mereka bisa memutuskan apa yang terbaik bagi dirinya, sehingga mereka bisa mempersiapkan lebih baik lagi. Kemudian selain soal informasi adalah akses, misalnya akses layanan. Bagaimana perempuan itu dapat mudah mengakses layanan kesehatan tersebut, mulai dari pemeriksaan kehamilan misalnya, atau ingin mempersiapkan kehamilannya. Itu dulu. Tetapi kalau kita bicara konteks Indonesia itu kan panjang juga ya, maksudnya ada kendala-kendala di sana, mungkin soal geografis, ketersediaan fasilitas itu memang menjadi catatan lah, menjadi tantangan. Tetapi sebenarnya dengan informasi kita berupaya, itu upaya preventif yang paling
Kalau bagi kami itu yang mungkin kita siapkan dahulu gitu. Jadi saat ini di mana era digital juga mempermudah informasi. Saya harus ikut ke posyandu, ya. Oh, ada obat cacing, itu gratis atau mahal. Kami main-main terus sama ibu. Itu gampang banget, ya. Itu 20 menit saja. Kalau kami mau cegah stunting, harus bikin produk, tools, media seperti itu untuk yang audiens di tidak di Jakarta. Kalau di Jakarta kami main HP terus, ya. Oh, mau ya pakai Gojek cari red velvet cake atau boba tea seperti itu. Ya terus, tapi di NTT seperti itu ya. Itu beda sih. Ya. Terima kasih banyak ya. Jadi ya untuk difokus 1000. Oh, dia ya jadi dia senang sekali ya. Terus kalau saya masuk di rumah, mungkin dia bilang, oh ya bule nggak bisa bahasa Indonesia seperti itu, tapi ya it's okay, right? Like saya bikin bercanda untuk jengkol atau seperti itu. Tapi dia senang sekali. Kenapa? Mungkin sebelum nggak ada orang mau bicara untuk dia, hey bu, apa itu stunting? Hey bu, kenapa itu penting? Kalau mau cegah stunting, harus ikut seperti apa? Just a little time, 20 menit aja. Baik. Ya, you can change someone's life. Oh, selalu itu satu tim. Ya, jadi itu satu tim. Ya, in a perfect world, ya bisa bicara sama Bu Mil, suami siaga, nenek-nenek, mungkin ada remaja putri di rumah, ya bisa langsung menjelas yang yang hal-hal paling penting untuk mau cegah stunting. Oke, sebelumnya terima kasih untuk kesempatannya Mbak Putri. Senang banget tadi bisa mendengarkan pemaparan dari Mr. Zack dan juga Ibu Nanda. Mr. Zack dan Ibu Nanda, boleh kapan-kapan kita tunggu di Kabupaten Kendal ya. Asto juga siap datang ke sana kayaknya. Menunggu kehadiran Bapak-bapak dan Ibu di Kabupaten Kendal. Saya di sini mungkin berbicara sebagai Duta Cegah Stunting dan juga yang kebetulan saya adalah tim penggerak PKK Kabupaten Kendal. Kebetulan hari ini pun kami habis ada rapat koordinasi semua dan ini fokus di Pokja 4 di mana memang sangat benar sekali Pak Hasto bahwa stunting ini kita tidak bisa hanya fokus terhadap anak-anaknya saja, tapi terhadap ibu bahkan jauh hari sebelum ibu itu menikah ataupun seorang wanita ini memang hamil gitu. Permasalahan di lapangan benar sekali dengan seperti yang sudah dipaparkan oleh Mr. Zack bahwa kebiasaan hidup sehari-hari yang dianggap sudah normal dan biasa itu perlu ada sentuhan-sentuhan di mana memang kesadaran masyarakat tentang pentingnya makanan itu mempengaruhi kecerdasan anak gitu. Jadi memang salah satu program-programnya adalah seperti keluarga sadar gizi. Keluarga sadar gizi itu semua elemen dari bapak, ibu sampai ke anak-anak. Terus harus ada percepatan penurunan AKI AKB. Dan juga Pak Hasto tadi waktu Bapak bilang pencegahan stunting justru bukan kepada anak-anaknya tapi kepada ibu hamil atau anak-anak remaja. Saya di sini minta sama tim data dari setiap desa yang memiliki jumlah ibu hamil terbanyak di Kabupaten Kendal. Jadi saya udah punya datanya per desa ibu-ibu hamil yang jumlahnya paling banyak di Kabupaten Kendal, dan dari situ yang kita insya Allah akan fokuskan dulu tentang penyuluhan bahaya stunting dan juga bagaimana pembekalan tentang perilaku hidup bersih sehari-hari gitu. Jadi itu sih sebenarnya yang memang kita fokuskan, dan memang ini udah menjadi fokus nasional karena saat ini memang fokus nasional itu ada 2, COVID-19 dan juga cegah stunting. Ya, terima kasih, luar biasa. Mbak Caca, saya ucapkan selamat ya, sudah menjadi ketua tim penggerak PKK, istri wakil bupati ya. Kami ucap Bupati Pak. Maaf, istri bupati, mohon maaf ya. saya tahu Mbak Caca ya, di Kendal itu seperti itu medannya, kemudian juga kasus stunting di sana masih cukup banyak itu. Maka
BKKBN saya kira senang sekali ini ketemu dengan Ibu Ketua Tim Penggerak PKK. Nanti insya Allah kita bisa bekerja sama ya untuk mendampingi ibu hamil, dan sekarang ini baru menyusun perpres yang sebentar lagi insya Allah dikeluarkan oleh Pak Presiden. Itu di dalam perpres saya mencatat pendamping ibu hamil itu PKK, kader, sama bidan. Ya, jadi ini pas ya, pas Ibu PKK ini pas sekali. Jadi makanya nanti kita bisa kerjasama, dan kalau perlu karena Caca ini, Bu Caca ini menjadi ibunya orang satu Kabupaten Kendal, maka kita bisa lebih cepat ini kita ke Kendal. Ya, kalau perlu ngajak. Amin, insya Allah ditunggu Pak. Ya, terima kasih. Ya, terima kasih. Halo semuanya, halo Hasto, kita ketemu lagi di sini. Wah, cukup berwarna ya pengalaman aku menjadi BKKBN dan mengedukasi perempuan-perempuan muda untuk merencanakan hidupnya gitu. Apalagi dengan berbagai macam perspektif orang-orang atau perempuan yang pastinya berbeda-beda gitu. Tapi alhamdulillah dengan platform yang aku punya, akhirnya aku bisa mengedukasi perempuan untuk merencanakan hidupnya dan betapa penting kita sebagai perempuan merencanakan hidupnya. Dengan berbagai macam tren yang ada di sosial media, #family goals atau menikah muda, apapun itu, nggak apa-apa, tapi jangan lupa untuk merencanakan step-stepnya seperti apa. Karena kita sebagai perempuan, terlebih lagi kita akan menjadi ibu. Jadi mempunyai anak atau menjadi istri itu bukan hanya sekedar tren atau ikut-ikutan aja, tapi itu adalah tanggung jawab yang besar. Apalagi dengan adanya kasus stunting di Indonesia yang sekarang sudah mencapai 29,6%, bagi saya jika saya salah, dan ini sudah lebih tinggi dari angka standar WHO, yaitu 20%. Dan masalah terbesar dari pengentasan stunting adalah kurangnya informasi dan pengetahuan masyarakat akan bahaya stunting. Jadinya perempuan-perempuan tuh masih nggak tahu yang menyebabkan stunting tuh apa dan apa yang harus mereka lakukan. Nah, makanya di sini aku sebagai yang belum menikah terus-terusan mengedukasi masyarakat untuk menikah itu bukan hanya sekedar menikah, tinggal satu rumah, punya anak bukannya sekedar punya anak aja supaya kita ngepost di Instagram dan pakai #family goals. Tapi itu adalah tanggung jawab yang besar. Karena kalau kita punya anak, sebisa mungkin kita pengen anak kita menjadi generasi yang berkualitas. Nah, kalau kita pengen punya anak yang bisa menjadi generasi berkualitas, kita juga harus memikirkan gizinya, bagaimana perencanaannya, kapan kita ingin punya anak, kapan waktu yang paling tepat untuk wanita punya anak supaya kita nggak mencegah kehamilan dini atau mencegah pernikahan dini. Karena sebagai perempuan kan ada beberapa syarat yang harus kita ketahui untuk kita mengandungkan, karena misalnya takutnya panggulnya terlalu kecil, bahaya buat ibunya, dan bagaimana kalau kita mengandung gizinya harus seperti apa, bukannya sekedar hamil aja gitu. Terus juga perempuan itu harus diajak diskusi juga sama suami. Gak bisa perempuan main disuruh-suruh aja harus punya anak berapa. Karena kalau misalnya perempuan, ayo punya anak segini, 4, 5, 6, 7, tapi gak dipikirin gizinya atau gak dipikirin perencanaannya, itu juga bisa menyebabkan stunting. Makanya aku sebagai yang belum menikah itu lumayan tantangannya berat banget gitu untuk membicarakan hal ini, karena hal ini cukup sensitif, apalagi orang melihat aku belum punya pengalaman untuk menikah atau punya pengalaman punya anak gitu. Tapi dengan ini aku pengen nunjukin ke followers aku atau siapapun yang mengikuti aku di sosial media bahwa sebagai wanita muda yang belum menikah atau punya anak, kita harus membuka pikiran kita, melihat pernikahan dan punya anak itu menjadi hal yang lebih luas lagi, bukan cuma sekedar ikut-ikutan aja. Aduh, di umur segini gue harus nikah, aduh udah umur segini gue harus punya anak, aduh kalau gue nggak punya anak umur segini dia omongin tetangga. Tapi kita harus melihat bahwa pernikahan dan punya anak adalah tanggung jawab yang besar, karena kita ingin kita bisa menjadi generasi yang berkualitas dengan gizi yang cukup, supaya kita juga bisa mencegah stunting. Jadi seperti itu sih. Kebetulan juga ada omongan aku yang viral soal pernikahan dan reproduksi kemarin, karena banyak yang nggak setuju. Aku ngomong secara lantang bahwa ya aku bukan perempuan yang ingin nikah cepat-cepat gitu, tapi ternyata ada yang menentang. Padahal maksud aku nggak mau menikah cepat karena kalau perencanaannya belum cukup, bukannya persiapan finansial aja yang dibutuhkan untuk menikah, tapi juga persiapan kesehatan, persiapan
batin, bagaimana kedewasaan pasangan untuk kita diskusi soal anak, diskusi untuk kedepannya agar kita bisa mencegah stunting dan hal-hal yang lebih membahayakan ke depan gitu. Baik, Jadi Prilly. ya cukup berwarna Iya. sama BKKBN, tapi aku sangat senang karena ini adalah isu yang sangat aku terus edukasikan ke perempuan-perempuan muda di luar sana agar bisa melihat punya anak dan menikah bukan cuma sekedar tren, tapi juga tanggung jawab yang besar karena kita ingin menghasilkan kualitas untuk bangsa.